Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farelda Faridora. Saya akan mempresentasikan pertempuran Palagan Ambarawa. Palagan Ambarawa. Palagan Ambarawa adalah sebuah peristiwa perlawanan tentara Indonesia terhadap tentara Inggris yang terjadi di Ambarawa, sebelah selatan Semarang, Jawa Tengah. Pembahasannya ada kedatangan Nica dan Afne ke Ambarawa dan Magelang, terjadinya perang Palagan Ambarawa, terus strategi perang Ambarawa Supit Urang. Kedatangan Nica dan Afne ke Ambarawa dan Magelang. Kedatangan Nica atau pemerintahan sipil Hindia Belanda dan sekutu ke Indonesia terjadi setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. 15 Agustus 1945, artinya sekutu memiliki hak atas kekuasaan Jepang di berbagai wilayah yang pernah dikuasainya, salah satunya Indonesia. Oleh karena itu, sekutu datang ke Indonesia untuk melucuti tentara Jepang yang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Perang TKR dan Nica di Magelang. Kedatangan sekutu ternyata diboncengi pasukan Nica. Dalam pelaksanaannya, sekutu yang diboncengi Nica menyelewengkan kewenangannya dan mengganggu kedamaian negara Republik Indonesia. Setibanya di Magelang, mereka mempersenjatai para tawanan perang sehingga terjadi peperangan pada tanggal 26 Oktober 1945 antara TKR melawan sekutu di Magelang. Perjanjian Afne dan RI di Magelang. Pertempuran ini berakhir ketika Insinyur Soekarno dan Brigadir Jenderal Battle datang ke Magelang pada tanggal 2 November 1945 dan mengadakan perundingan. Dari perundingan ini mendapatkan kesepakatan yang dituangkan dalam 12 pasal, dengan inti sekutu akan membatasi pergerakan dan segera melakukan tugasnya serta membatasi ruang gerak Nica. Terjadinya Perang Palagan Ambarawa. Kesepakatan antara Insinyur Soekarno dan Brigadir Jenderal Battle diingkari oleh sekutu. Pertempuran Ambarawa pecah pada tanggal 20 November 1945 antara TKR di bawah pimpinan Mayor Soemarto dan pihak sekutu. Pada tanggal 21 November, pasukan sekutu yang berada di Magelang diboyong ke Ambarawa dengan perlindungan pesawat tempur. Ada timelinenya 20 November 1945 pecah perang di kota Ambarawa. Terus selanjutnya di tanggal 21 November 1945 pasukan Imam Andragi dari arah Magelang melakukan serangan fajar. Terus selanjutnya di tanggal 26 November 1945 Letkol Isdima meninggal digantikan Kolonel Sudirman, Panglima Divisi V Purwokerto. Strategi serangan akhir Sudirman. Musuh yang berada di Banyu-Biru terusir pada tanggal 5 Desember 1945. Setelah mempelajari pertempuran sekutu, Kolonel Sudirman mengkomando untuk mengumpulkan setiap komandan sektor. Dalam koordinasi tersebut dinyatakan bahwa sekutu dalam kondisi terjepit dan perlu dilakukan serangan terakhir. Susunan rencana. Yang pertama itu ada serangan dilakukan secara serentak dan mendadak di semua lini sektor di Ambarawa. Yang kedua, setiap komandan sektor pemimpin pelaksanaan serangan. Ketiga, pasukan Badan Perjuangan atau Laskar menjadi tenaga cadangan. Keempat, hari serangan dilakukan pada tanggal 12 Desember 1945 pukul 4.30. Selanjutnya ada strategi Supit Urang. Pada waktu yang ditentukan, semua sektor melakukan serangan mendadak. Teknik penyerangan dari dua sisi yang dilakukan dengan tujuan untuk menjadikan musuh terperangkap dari berbagai penjuru. Sekutu akhirnya bertahan di Benteng Willem dan terjebak di sana. Akhir Perang Palagan. Pertempuran Ambarawa berlangsung selama 4 hari 4 malam, dari tanggal 12 sampai 15 Desember 1945. Kota Ambarawa dikepung oleh para TKR dan pemuda Ambarawa. Sekutu yang merasa kedudukannya tercepit memilih mundur dan meninggalkan Ambarawa.
menuju Semarang pada tanggal 15 Desember 1945. Setiap tanggal 15 Desember kemudian diperingati Hari Infanteri. Untuk mengenang peristiwa ini dibuatlah monumen Palagan Ambarawa yang dibangun di kota Ambarawa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.